lagi ya, kalau badai COVID-19 ini akan hilang ya di Indonesia, tentunya kita harus adakan untuk ketemu lagi, untuk sharing-sharing lagi, dan untuk kita bagaimana kita bisa pakai lagi sarana-sarana yang kita ada ya. Kebanyakan di sini hampir 90% tim-tim kita AFC Champion ya itu adalah singa-singa yang luar biasa. Saya bilang, ya, wah cari order yang luar biasa banget Bapak Ibu. Tetapi di sini ya, pada waktu kita ini belajar untuk online, nah ini kebanyakan gaptek, terutama saya sendiri ya. Saya sendiri, Dr. Ligi juga mengakui bahwa dia gaptek, saya juga gaptek luar biasa. Zoom ini pun saya tadi sempat anak saya yang otak-otik ya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa bagaimana kita harus melengkapi ini ya. Kita tidak bisa main model offline terus. Itu kita akan sadar bahwa semua yang kita lakukan dengan offline itu ada batasannya. Nah, sekarang yang tiada batasannya apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara sistem online, Bapak Ibu. Online ini tanpa batasan, ya. Tetapi pada waktu kita melakukan online, saran saya, Bapak Ibu yang sudah order dan sebagainya, ya, kita akan pendekatan lagi. Ya, kita harus mengadakan pendekatan dengan calon-calon downline kita atau downline kita yang baru beli dan sebagainya untuk lebih apa ya istilahnya ya, lebih cocok dengan kita dan kita approach lagi, pendekatan lagi ya. Nah, ini akan meningkatkan omset. Nah, kenapa omset sekarang ini banyak yang turun? Karena kita nggak sadar bahwa ini sudah masuk ke dunia online. Ya, kita nggak sadar ya. Jika ini COVID ini akan berlangsung, ya kurang lebih perkiraan dari beberapa dokter, dokter Ligi juga dan sebagainya, ini akan panas ini akan terjadi di bulan April, Mei, bulan ini dan bulan depan. Ya, ini yang kita harus sikapi. Bagaimana kita cara menjual, bagaimana kita ini. Nah, kita akan mengajari cara-cara pola-polanya yang akan kita dipaparkan nanti, ya, kelebihannya. Tetapi kekurangannya itu pasti ada, ya, pasti ada, ya. Nah, bagaimana kekurangan ini kita akan sikapi, ya. Kita akan dengarkan juga satu masukan dari Bu Ijos, ya. Terakhir nanti saya akan sebagai penutup saya akan beberapa yang akan saya paparkan baik tulisan ya, tetapi di sini ini saya tidak akan panjang lebar karena jam 7 kita juga akan Zoom meeting dengan Pak Michael Tampi ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan Lijos bisa memberikan satukan kelebihan kelemahan Zoom meeting ini, kenapa Anda selalu lakukan dan posting ya, dan banyak yang Anda lakukan saya lihat di sini sangat berhasil. Ya, silakan Lijos. Oke. Pertama-tama sebetulnya buat saya itu, ya itu tadi ya, seperti saya bilang di grup itu ilmu kepepet ya. Jadi memang saya ini mau nggak mau ini harus menggunakan seperti Zoom atau WA call gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk bisnis jaringan di luar negeri itu sudah 80% menggunakan online ya. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang memang sudah tidak aneh ya. Tapi saya ngerti bahwa budaya Indonesia itu budaya yang senang ketemu ya. Jadi memang ada perbedaan di situ. Cuma memang bisnis jaringan di luar ini udah betul-betul 80%, 90% ini udah online. Meskipun mereka bisa ketemu, jadi bukan di saat-saat COVID begini, itu pun dilakukan secara online, 90% bahkan ya, jadi bukan 80%. Dan hari ini mungkin saya nggak bahas tentang sosmed ya, karena nanti Jumat ini kan ada itu ya, ada Zoom Niko ya, jadi dia bahas tentang sosmed. Jadi saya di sini nggak bahas tentang sosmed. Nah, untuk masalah Zoom ini sebetulnya saya dari 3 tahun yang lalu gitu ya, saya tuh mulai belajar tentang Zoom ini karena di MLM saya yang sebelumnya. Jadi di MLM saya yang sebelumnya itu 3 tahun yang lalu itu memang sangat gimana ya, kayak masalah Zoom meeting itu sangat dilakukan, maksudnya sering sekali gitu ya dilakukan. Jadi itu kita sangat menggunakan tuh hal-hal yang online tuh banyak banget gitu loh. Jadi tuh memang di situ saya mulai belajar cara prospek online. Nah, meskipun saat itu saya keberadaan saya tuh di Indonesia saat itu, cuman di situ saya mulai belajar. Dan kira-kira di tahun 2018 ya, saya mulai sering bolak-balik begini, dan semakin tahun lalu itu semakin sering ya, saya ada di Kanada gitu. Jadi
lebih dari setengah waktu saya itu ada di Kanada dan setelah itu di Indonesia. Nah, tahun lalu saya join di AFC ya 2019. Nah, saat itu saya dalam keadaan juga di Kanada ya. Jadi saya diprospek. Sebenarnya saya diprospek oleh 2 orang waktu itu. Jadi kenapa saya cerita begini? Karena saya sendiri juga diprospek jarak jauh. Jadi 2 orang ini memprospek saya dalam waktu yang berdekatan sebetulnya. Cuman beda kira-kira seminggu lah gitu di prospek. Yang satunya itu sebetulnya dia gimana ya? Dia prospek saya lewat WA gitu. Dia kasih saya informasi dan segala macam. Habis itu sudah dia stop di situ. Nah, yang satunya dia prospek saya dia telepon dan dia cerita tentang company-nya, tentang produknya segala macam dia cerita. Dan saya akhirnya memutuskan untuk join di sini ya. Ya kalian sekarang lihat saya ada di sini. Kenapa saya memutuskan untuk gabung saat itu dengan yang sekarang ini? Karena faktor kepercayaan. Jadi kalau ini ya, kalau kita prospek jarak jauh kayak begini, ini faktor kepercayaan tuh tinggi sekali. Sebetulnya downline saya yang level 1, 70% semua tuh join jarak jauh ya. Jadi saya closing itu dalam jarak jauh sebetulnya. Karena saya memang mau nggak mau, apalagi tahun lalu itu ya. Jadi level 1 saya itu rata-rata semua jarak jauh ya. Kecuali yang user malah justru pas saya di Indonesia mereka join. Karena waktu saya di Indonesia tuh biasa cuma 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi pada saat saya di Indonesia itu saya luangkan waktu itu buat ngebangun tim saya gitu. Tapi yang level 1-nya ini, kebanyakan saya closing waktu saya berada di Kanada gitu. Jadi saya closing mereka lewat WA, lewat Zoom, lewat segala macam. Dan level 1 saya ini, yang saya closing justru banyak yang mereka akhirnya menjadi tim inti saya gitu. Yang akhirnya mereka bangun jaringan gitu. Karena kepercayaan ini, menurut saya ya. Ada beberapa ini, jadi faktor kepercayaan itu sangat tinggi ya. Khususnya justru orang-orang yang kita bisa closing jarak jauh ini, kalau memang mereka itu serius, mereka nantinya akan jadi orang-orang itu yang sebetulnya kita pegang. Yang betul-betul level 1, yang memang gimana ya, punya kepercayaan tinggi dari kitanya gitu loh. Dan kedua itu faktor PD ya, menurut saya gitu. Jadi 2 orang ini ya berbeda gitu. Yang satu itu PD sekali dan saya tuh bisa gimana ya, istilahnya kayak kita turut merasakan itu suasananya itu kayaknya terbawa gitu. Jadi di situ kita penting juga ya, kalau misalnya kita prospek jarak jauh, kenapa kita gunakan Zoom kayak gini? Ini saya bisa ketemu dengan kalian, ini berapa orang nih? 30 ada ya, hampir 30 orang nih, sekaligus loh. Sedangkan kalau kita table talk, saya berada di Jakarta, saya ketemu sama orang di Jakarta. Saya berada di Bandung, saya ketemu sama orang di Bandung gitu loh. Jadi saya nggak bisa ketemu dengan maksudnya dalam satu waktu itu berada di berbagai kota kan saya nggak bisa gitu loh. Tapi ini keuntungannya Zoom ya. Keuntungannya Zoom tuh kita bisa sekaligus ketemu kayak begini, luar biasa sih sebetulnya, luar biasa. Jadi bagi saya sebetulnya Zoom ini udah terbiasa ya. Saya sejak tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu udah sering sekali menggunakan Zoom ini ya. Jadi setiap leader-leader di tim saya itu, setelah kita meeting, misalnya meeting leader atau apa, jadi salah satu kriteria salah satu kriteria ini yang saya haruskan mereka lakukan itu adalah download Zoom. Jadi dari tahun lalu itu saya udah kasih tahu mereka gini, setiap habis meeting saya bilang, oke, keluarin HP, download Zoom. Saya bilang, kenapa mesti download Zoom? Karena saya mau terus ada hubungan dengan mereka ya. Jadi saya suka ada kayak leader meeting, segala gitu ya, lewat Zoom. Jadi dari tahun lalu itu kadang-kadang saya kumpulin misalnya 2-3 orang, ayo kita Zoom, kita ngobrol. Nah di situ kita meeting gitu. Karena saya bilang saya mau nggak mau harus melakukan gitu. Karena saya tuh bulak-balik ya Kanada dan Indonesia. Nah itu kedua ya faktor PD tadi itu ya. Dan keyakinan gitu. Dia tuh yakin dengan apa yang dia ceritakan ke kita gitu. Dan itu penting ya. Itu penting banget gitu. Jadi di sini saya ada beberapa step yang saya bisa bagikan kepada kalian. Step-step itu yang dimana kita bisa gunakan jarak jauh. Tapi memang sekarang ya, jujur, nggak cuman Pak Adi di sini, saya, semua orang itu kena imbasnya
masalah COVID ini. Jadi kita semua tuh sama-sama di istilahnya perahu yang sama ya. Jadi saya pun ngalamin banyak kendala karena urusan COVID ini di saat kita prospek. Jadi semua kita di sini tuh sama ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang ngalamin kayak penolakan, ngalamin banyak kendala di sini ya, karena kita semua dalam situasi yang sama gitu. Jadi kadang-kadang mereka menolak itu bukan karena kita loh. Jadi kalian kalau misalnya ditolak itu jangan ngerasa, waduh ini kecewa atau apa ya karena dia menolak. Tapi karena memang situasi sekarang ini memang kita nggak tahu kalau masalah orang apa ya. Mereka bisa aja masing-masing tuh punya masalah pribadi yang mereka nggak ngomong ke kita. Misalnya apa, kendala uang lah, kendala ini, itu, segala macam, kita nggak tahu ya. Jadi memang kalau penolakan itu bukan karena ya kita atau gimana ya, memang karena situasi sekarang tuh lagi seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi tergantung ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan ya, cara juga ya. Ini pertama-tama saya bagikan tentang pertama kita prospek ya, orang yang baru ya. Jadi bukan untuk membangun tim. Karena membangun tim ini juga bisa, kita lewat Zoom ini sangat bisa banget. Jadi pertama itu biasanya ya tentunya kita bangun hubungan dulu ya. Namanya kita kalau misalnya ngobrol ke orang tuh nggak mungkin langsung kita tembak kan. Nah, saya pribadi ini mungkin saya suka mancing orang tanya saya sebetulnya. Jadi bukannya saya yang nanya mereka dulu, sengaja saya pancing. Nah, saya cara pancingnya tuh gimana? Saya sering ngomong gini, orang tuh misalnya nanya saya nih ya, Lily sekarang lebih banyak di Indonesia atau Kanada? Jadi saya tuh sengaja ngomong bahwa saya memang sering bolak-balik. Itu memang betul ya. Saya sering bolak-balik Indonesia atau Kanada. Karena saya tuh suka ngomong bahwa saya di Indonesia itu masih membangun bisnis jaringan. Saya sengaja ngomong gitu. Saya sengaja pakai kata-kata bisnis jaringan. Karena saya tahu bahwa nggak semua orang ngerti yang namanya bisnis jaringan. Dan mereka biasanya 95% tanya saya, bisnis jaringan apa? Atau misalnya mereka nggak ngerti, mereka nanya saya, bisnis jaringan itu apa? Gitu. Mereka nanya saya pancing mereka untuk tanya saya. Nah, di situ saya ceritakan tentang ini, tentang AFC ini. Nah, saya nanti pelan-pelan sambil ngobrol juga, sambil saya gali, apakah ini orang tuh benar-benar mau dengar gitu. Biasanya kalau mereka pengen dengar lagi, mereka akan tanya terus. Mereka akan tanya lagi. Nah, di situ itu ada step-nya ya. Jadi tadi kita bangun hubungan dulu, terus kita bisa, maksudnya kita bikin suasana mencair dulu ya dengan teman kita ini. Nah, setelah itu kita bisa kirim, kalau mereka mau, kita tanya. Biasanya saya tanya, boleh nggak saya kirim informasi sedikit sama kamu? Nah, step yang berikutnya itu, biasanya saya kirim materi singkat aja. Yang foto yang kita ada tuh ya, tentang Utsukushi dan SOP itu yang dalam satu foto itu ada paten-patennya langsung. Jadi jangan kirim yang terlalu panjang-panjang, karena mereka males juga karena bacanya ya. Kita kirim yang singkat, 2 foto, 1 SOP, 1 Utsukushi biasanya ya. Biar mereka sekali baca itu mereka langsung tahu ini suplemen, dan di situ kan langsung tulis tuh. Dari Jepang, apa gitu kan, ada nomornya, ada patennya, segala macam. Kita kirim, dan kita kasih tahu dia secara khusus bahwa ini ada paten. Kita jelasin patennya apa. Kalau misalnya mereka masih bertanya-tanya lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi, yaitu kita kirim video. Kita kirim video sama dia tuh, video yang itu tuh. Kan ada tentang penjelasan yang 2 menit, 3 menit itu ya, yang SOP sama Utsukushi. Kita kirim video itu. Kalau mereka masih terus bertanya, kita bisa kirim video LOP. Karena itu panjang sekali ya, buat orang tertentu tuh yang benar-benar serius, dia akan mendengarkan rekamannya. Biasanya dia akan mendengarkan. Dan berapa hari kemudian, jangan lupa kita harus follow up. Ya, jadi jangan kelamaan. Itu kita harus follow up, tanyain dia apakah udah dengar, apakah udah nonton videonya, atau udah dengar si rekaman LOP-nya. Biasanya begitu. Kita tanya lagi gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh yang betul-betul serius, mereka akan kembali bertanya, dan kita bisa gali lebih dalam, dan akhirnya mereka bisa join sih, biasanya begitu, bisa register. Dan saya pernah punya beberapa pengalaman juga di mana teman saya ini, jadi dia diprospek oleh 2 orang sebetulnya. Satu saya, satu teman dia. Malah teman dia ini berada di kota yang sama. Dan menurut saya teman dia ini tuh lebih dekat sama dia dibandingin saya gitu loh. Dan saat itu
akhirnya dia memutuskan untuk join saya. Dan saya juga rada gimana ya, waktu itu saya juga penasaran, jadi saya tanya dia gitu loh. Setelah dia join itu, dan dia joinnya waktu itu Diamond ya, saya tanya dia gitu, saya bilang, kan saya tahu bahwa dia cerita gitu, sebetulnya teman dia tuh ada yang prospek dia. Padahal waktu dia ngomong begitu sebelum dia join itu saya agak, istilahnya saya udah drop lah, istilahnya saya pikir wah udahlah ini pasti dia akan join teman dia, gak mungkin join saya gitu loh. Karena saya juga jauh dan teman dia tuh lebih deket malah di kota yang sama. Nah saat itu, tapi akhirnya dia sering WA saya, tanya saya ini itu, dan saya telepon dia, saya jawab dia, dan akhirnya dia join dengan saya gitu. Setelah dia join berapa hari saya tanya dia, saya penasaran, saya bilang, kamu kenapa sebetulnya kenapa sih kamu join saya gitu loh, nggak join teman kamu gitu loh, kenapa masuknya di saya gitu. Dan dia ngomong ke saya bahwa saya itu jawab semua pertanyaan dia gitu loh. Jadi dia tanya apa saya jawab, dia tanya apa saya jawab. Dan saya jawab tuh dengan jelas dan dengan istilahnya dengan pede lah, dia bilang gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk join saya aja gitu. Karena menurut dia tuh istilahnya saya lebih menanggapi pertanyaan dia gitu. Dan saya kan telepon dia, meskipun dia bilang dia tahu bahwa saya tuh jauh, tapi saya masih telepon dia, masih jawab dia gitu. Kayaknya setiap saat tuh jawab dia gitu. Nah, jadi ya dia akhirnya memutuskan untuk join di saya gitu. Dan memang saat itu saya ya dalam waktu yang kebersamaan saya sekaligus maksudnya ada beberapa orang yang join di saya waktu itu dalam keadaan saya di Kanada gitu. Dan itu yang memutuskan waktu itu saya untuk pulang ke Indonesia itu gara-gara beberapa orang ini gitu. Dan beberapa orang ini mereka itu semua mau bangun jaringan gitu. Jadi akhirnya waktu saya pulang ke Indonesia, saat itu ya dalam keadaan saya coba membangun jaringan mereka gitu loh. Gitu. Dan waktu itu saya cuma punya waktu kira-kira 1,5 bulan dan 2 bulan, dan di situ saya harus kembali lagi. Nah, jadi makanya kenapa saya waktu itu minta mereka tuh untuk download Zoom ya, supaya kita bisa meeting seperti ini. Jadi saya suka kadang-kadang meeting juga sama mereka. Dan kadang-kadang kalau prospek kayak begini jarak jauh, kita bisa gunakan orang ketiga juga ya. Jadi contoh misalnya, kalian punya prospek ya, bisa ajak misalnya Pak Adi, bertiga Zoom ya, karena mungkin kalian perlu seseorang untuk gimana ya, untuk misalnya untuk bantu gitu ya, dalam prospek, kalian ajak Pak Adi, leader kalian siapa aja gitu. Jadi untuk join dalam Zoom ini, supaya mereka bisa menjelaskan lebih lagi. Tapi kalau kalian misalnya ajak seseorang, misalnya Pak Adi atau leader, jangan lupa diedifikasi dulu sebelumnya gitu. Jadi kalian kasih tahu prospeknya bahwa Pak Adi ini siapa, Joe ini siapa gitu. Jadi tuh kalian edifikasi dulu, baru nanti Zoom bareng gitu. Saya sering ada downline ya yang suka ngajak saya gitu. Jadi video call, WA call atau Zoom kayak begini bertiga, berempat gitu. Jadi mereka edifikasi saya dulu gitu. Jadi abis itu ya kita Zoom bareng dan saya bantu mereka di situ untuk istilahnya ya penjelasan atau misalnya ngobrol gitu seperti ini gitu. Ya. Oke. Oke, luar biasa Bu Lili ya. Jadi saya ringkas ya, tadi saya catetin semua teman-teman apa yang disampaikan Bu Lili ya kan. Yang pertama itu memang kita harus bina relasi dulu ya. Jadi betul ya. Bina relasi dulu dengan calon prospek kita, bangun keakraban, lalu ngobrol ya. Jadi tidak langsung selling ya. Gitu ya. Terus kemudian tanya dulu nih kebutuhannya apa tadi kan. Kebutuhan dari calon prospek itu apa dulu ya kan. Mungkin mereka ada yang keluarga sakit atau ada yang butuh bisnis, lalu minta izin. Yang ketiga tadi minta izin, terus kemudian kirimi gambar singkat. Nah, betul ya Bu Lili ya. Kirimi gambar yang singkat, tidak terlalu banyak. Nah ini kadang-kadang saya juga masih harus belajar nih, karena kirimi gambarnya kebanyakan ya. Kadang orang bingung kirimi banyak gambar, yang mana dulu lah. Ini saya belajar banget nih sama ini ya. Kirim gambar singkat, kemudian kasih video-video yang singkat saja ya. Yang ketiga tadi tidak usah terlalu panjang ya. Saya juga kadang-kadang sering langsung ngirimnya yang langsung full 2 jam. Jadi kadang orang malas nonton ya. Seperti itu ya Bu Lili ya. Jadi memang harus yang singkat-singkat yang menggelitik. Kalau dia terus bertanya baru dikirimi lagi gitu ya.
Terus yang keempat, kita harus follow up. Nah, ini penting banget ya, betul sekali yang diomongin Bu Lili, karena memang proses closing itu 80% dari follow up. Nggak ada yang namanya sekali kita prospek orang langsung minta closing, nah itu namanya pakai jurus hipnotis, ya kan? Itu malah ngeri ya. Nggak ada yang namanya gitu ya. Betul ya, Bu Lili? Kan nggak ada yang langsung closing kan? Nah, kan butuh follow up. Nah, building trust. Kemudian, nah ini poin yang penting sekali, yang keenam, yang saya tangkap nih dari Bu Lili, bahwa kita harus pertama upgrade wawasan, upgrade diri tentang mengenai AFC dan produk-produknya. Sehingga kenapa? Orang bertanya, kita bisa jawab. Nah, nanti saya belajar tadi kenapa kok malah orang yang di project tidak join sama temannya, malah sama Bu Lili. Nah, seperti itu ya. Karena dia bisa menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini tentunya tidak mudah ya, karena kita harus belajar, kita harus update diri, kita harus perluas wawasan kita, sehingga orang bertanya kita bisa kasih jawaban. Orang butuh pertanyaan, kita bisa kasih solusi. Kemudian tunjukkan keseriusan kita kepada mereka, bina relasi, dan emang sekali lagi arahkan untuk supaya mereka juga Zoom ya, ikut Zoom, dan gunakan orang ketiga. Ya, penting sekali itu poin nomor 8, gunakan orang ketiga. Mungkin bisa mengajak leadernya yang satu jalur, nanti bisa untuk bareng-bareng, bisa setelah diidentifikasi bisa diajak jelaskan. Kurang lebih seperti itu ya, luar biasa Bu Lili. Nah, Bu Lili mau tanya ini, kalau gini dulu, kalau yang di level 1 Bu Lili, yang Ibu pertama kali ajain, itu ada nggak orang yang nggak kenal sama sekali? Atau semuanya memang sudah kenal baik? Yang level 1 yang... Oh, ada. Ada? Yang nggak kenal sama sekali, tapi bisa join dengan Ibu ya? Nah, kurang lebih ini apa nih Bu yang pertama ya, selain tadi ya yang disampaikan 8 poin tadi, kenalan dulu seperti ini. Nah, kira-kira titik apa yang membuat akhirnya dia bisa memutuskan, oke lah, saya nggak kenal, tapi saya trust ya, selain trust ya ini ya. Nah, saya mau joinnya sama Bu Lili. Nah, kira-kira apa yang kepada orang yang nggak kenal ya, soalnya kalau udah kenal udah baik ya kita ngomong aja, apa aja ya biasanya. Tapi gimana? Cara meyakinkan tadi ya, selain dari poin-poin yang sebutkan di atas tadi. Seperti itu Bu Lili. Ini kalau untuk orang yang nggak kenal ini biasanya saya dapatnya dari FB, dari Facebook ya. Ya. Jadi Facebook itu mereka suka inbox saya, jadi mereka tuh tanya ke saya tentang bisnis, tentang apa gitu. Dan biasanya yang di FB mereka itu tanyanya produksi. Dan yang nggak kenal ini biasanya mereka kebanyakan user ya, kebanyakan hanya pakai produk, jadi bukan bangun jaringan. Saya pernah ada yang itu. Jadi mereka nanyanya produksi sebetulnya. Dan ya saya sejauh itu ya saya berkenalan dulu ya, saya nggak langsung gitu. Karena kan kita juga kadang dari FB juga kita mesti lihat ya mereka itu istilahnya motivasinya apa gitu. Jadi mereka kalau nanya yang enggak ya sama saya di inilah. Hah? Kalau ajak kenalan itu gimana? Karena kan biasanya foto-foto Facebook kalau cantik-cantik kan bisa langsung dihubungi tuh. Blok. Di blog ya. Oke. Blok langsung. Ya, jadi apa? Ya pokoknya saya tuh intinya saya lebih menjurus ke situ. Jadi saya tarik terus gimana ya? Jadi omongannya tuh selalu ke masalah bisnis dan masalah produksi gitu. Jadi omongan-omongan lainnya sama saya nggak diladenin lah istilahnya gitu. Jadi memang beberapa itu mereka akhirnya beli sih. Mungkin kita juga harus kenalan dulu ya. Mereka nggak langsung misalnya langsung bertanya langsung hari itu langsung dia registrasi, nggak langsung gitu. Biasanya butuh waktu cukup lama ya. Mereka nanya lagi terus apa lagi gitu. Jadinya terus-terusan gitu. Jadi akhirnya baru mungkin mereka memutuskan untuk beli gitu, istilahnya untuk beli produknya gitu loh. Biasanya begitu. Kita menjelaskan pengalaman aja. saya malah begitu. Saya Tadi, pernah speakernya bisa dideketin Pak, speakernya ya. Saya pernah kenalan dengan orang di Facebook ya, tanya-tanya sama saya ya. Nah terus akhirnya saya kirimkan WA saya. Jadi
kita perbincangan di WA. Jadi memang mungkin WA, terus akhirnya nanti kita mulai pendekatan approach ya ke calon dolen, ya. Nah dari situlah kita bisa kirim-kirim gambar atau apa. Ya kalau memang dia rese atau gimana ya kita blok aja gitu. Dan ini pernah beberapa kali saya lakukan dan itu berhasil. Jadi saya punya beberapa dolen yang notabene dari Facebook. Ya, nah itu contohnya dari Pak David ya, dapat dari Rumela dari Instagram, terus dapat Bu Marlena dari Facebook dan sebagainya. Itu salah satu caranya yang perlu kita contoh dan itu online juga ya. Oke, itu silakan Bu Lili. Oke, ya luar biasa banyak itu ya. Kemudian Bu Lili bagaimana nih cara Ibu supaya mereka mengajak lewat Zoom ya, lewat Zoom ini mengarahkan orang kan karena memang proses di Zoom kan memang bagus kan bisa menjelaskan lah. Terus setelah mereka mekanisme selama ini Bu Lili gimana? Setelah masuk di inbox, kenalan, ngobrol-ngobrol gini kan. Nah, untuk mengarahkan mereka supaya bisa mengikuti Zoom lah ya, karena kan kita sekarang banyak yang ke arah Zoom. Nah, ini gimana cara Ibu supaya biar mereka tertarik dan mau ikut Zoom dan mau dengerin sampai selesai. Nah, kira-kira gimana Bu Lili? Ya, kita gini ya, pertama-tama kadang-kadang saya itu, jadi kita jangan buat Zoom itu sebagai sesuatu tuh yang rese, gitu ya. Banyak sekali orang tuh ngerasa bahwa, aduh download Zoom itu kok susah dan apa gitu ya. Padahal Zoom itu kan mudah sekali ya. Kita hanya cari aplikasinya, download, maksudnya kita cuma registrasi gitu. Jadi kita buat Zoom itu sesuatu tuh yang simple, praktis, dan memang enak gitu. Kebayang nggak kita bisa ketemu kayak begini? Saya bisa ketemu kalian begitu banyak orang ya di sini, 30 orang bisa. Jadi kita buat Zoom itu, kita memperkenalkan Zoom. Jadi kita memperkenalkan Zoom itu sebagai sesuatu tuh yang, sesuatu sarana itu yang menarik dan memang istilahnya layak untuk di-download. Kadang-kadang orang tuh nggak mau download tuh karena pikirin, aduh HP-nya penuh lah, inilah itu, ngapain saya download aplikasi kayak gini-gini gitu. Dan saya kadang-kadang bilang, oh tuh Zoom tuh asik banget gitu, jadi kita bisa, maksudnya bisa gunakan buat meeting yang lain gitu. Jadi memang di sini tuh Zoom sangat ini banget lah, sangat sering digunakan untuk segala macam ya, dari semua dari kantor segala macam itu banyak sekali memang udah menggunakan Zoom buat meeting gitu loh. Jadi memang kadang-kadang ada yang nggak mau. Mereka males. Nggak apa-apa, ya kita udah aja WA call, kan WA ada video call juga. Nah, di situ kalau video call nggak jelas, ya kita bilang kamu download Zoom karena ini lebih jelas. Jadi saya bisa presentasi, jadi saya bilang ke dia tuh supaya saya tuh bisa presentasi gitu. Jadi biasa orang yang serius, dia akan mau. Kita bisa sekalian nguji ya keseriusan dia sampai di mana gitu. Kalau memang dia betul-betul serius, dia mau biasanya. Mau download Zoom. Oh gitu, ya. Gitu. Ya. Jadi menyaring ya, menyaring supaya mereka ya nyaring, sekalian nyaring juga. Okay. Ya, tadi seperti dibicarakan dengan Bu Lijos ya, bagaimana kehebatan dari kita presentasi online. Sekarang saya mau tanya, kelemahannya apa ya Bu? Sehingga Bu Lijos ini kelemahannya apa yang timbulkan solusi. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan wawasan kepada kita ini agak teknis, Bu Lili. Kelemahannya ya? Kelemahannya itu kalau menurut saya itu karena budaya, masalahnya ini masalah budaya kalau menurut saya ya. Jadi budaya orang Indonesia itu disebutnya tuh high touch. Jadi high touch itu jadi memang budaya yang gimana ya? Yang senang ketemu, yang memang senang ngerumpi bareng ya, istilahnya harus ketemu gitu, harus ketemu muka dengan muka, itu tuh budaya orang Indonesia. Jadi memang ini karena masalah budaya ya memang kita nggak bisa mengubah satu budaya begitu saja ya, jadi memang butuh waktu gitu. Jadi kelemahannya di situ, kelemahannya ya karena menurut saya ya karena budaya ini, jadi memang orang Indonesia senang ketemu gitu loh. Jadi bagi mereka itu kadang-kadang ada, saya ketemu beberapa kasus tuh, jadi misalnya saya prospek, mereka bilang ya udahlah tunggu Lili balik ke Indonesia, nah gitu. Jadi kadang-kadang ada juga pengennya sih ketemu gitu, jadi mereka bilang ya pengennya sih ketemu supaya bisa ngobrol langsung gitu. Orang Indonesia ya
kelemahannya di sini ya, kelemahan karena budaya orang Indonesia tuh seneng ketemu langsung dan memang seneng ngobrol langsung kayak begitu. Nah di situ. Cuman ya kadang-kadang saya masih mencoba istilahnya nanti jadi supaya di saat ketemu itu istilahnya saya udah gimana ya? Jadi saya udah dalam tahap membangun jaringan kamu gitu. Jadi udah bukan lagi itu kita ngobrol gitu karena saya tahu ada beberapa orang yang memang minatnya di bisnisnya gitu. Jadi bukan di produknya saja. Jadi saya biasanya membujuk orang-orang ini yang memang minat di bisnis itu supaya nanti kalau di saat saya ketemu itu udah bukan lagi saya prospek dia gitu loh. Jadi udah saatnya dia bawa temen dia untuk kita kumpul gitu loh. Jadi udah bukan lagi di tahap yang situ gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi saya memang kelemahannya di situ sih menurut saya. Ya. Sama ini ya. Jaringan juga kadang-kadang ada kendala juga gitu. Mungkin jaringan sama handphone kadang-kadang yang tidak support ya Bu ya. Beberapa itu jaringannya lemot, kemudian putus-putus atau macam-macam lah, itu memang masih jadi kendala terutama di Indonesia karena mungkin infrastrukturnya belum semaju negara-negara maju ya. Ya seperti itu. Kalau di Kanada sekarang untuk koneksi internet sudah cepat sekali ya Bu. Untuk cellphone kan Iya, lumayan cepat. Lemot itu udah ada seperti itu ya. Ya lebih jarang, kecuali semua orang pada pakai ya. Jadi satu rumah itu misalnya 4 orang sekaligus pakai, nah itu buat internetnya jadi pelan. Gitu. Tapi menurut saya bagus juga ya. Jadi dari bicaranya Bu Lili ya dan Pak Jo ya mengenai infrastruktur ya. Kalau kita kan sudah masuk ke 3G ya, 4G ya. 4G ini mungkin nggak begitu masalah untuk daerah perkotaan ya khususnya ya. Tetapi kalau daerah pedesaan mungkin itu akan menjadi masalah sangat-sangat berat gitu loh. Tetapi bagaimana sekarang ini kita dari kupasan Bu Lili ya yang sangat bagus tadi ya. Yang tadi sudah disimpulkan oleh Pak Jo ya, bagaimana kita upgrade diri dan sebagainya. Nah, mulailah dari hari ini semua tim leader. Saya lihat di sini ada beberapa tim leader kita ya. Mulailah hari ini untuk mengadakan selalu kumandangkan tentang Zoom ya. Bagaimana kita ketemu ya, kita bahas ya. Nggak perlu kita ini yang ngopek-ngopek Anda. Nah, kebetulan di sini kan kita juga ada perangkat Zoom yang kita sewa ya, Pak Ju ya. Jadi Anda juga bisa memakai ini secara gratis, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin Fani, ya, mungkin timnya Juli, ataukah mungkin siapapun juga di sini ya, silakan mau pakai ya. Kita pakai, silakan linknya minta sama Jo dan mungkin bisa untuk teman-teman semua ini untuk saling berbagi di sini. Nah, kadang-kadang kita ini yang kurang begitu oh kenapa ya ini harus pakai Zoom dan sebagainya, karena sudah beralih ini transformasi untuk kita hanya offline menjadi online ya. Jadi ini yang harus kita pelajari dan kita harus segera mungkin untuk bersikap untuk merubah ya, kita merubah bagaimana cara presentasi ya, kelemahannya apa kita tutupi, kelebihannya apa kita tutupi. Nah, ini yang saya sarankan ke teman-teman semua. Ya, dan kita harus tahu bahwa memang sekarang dunia online ini banyak sekali kelemahannya ya, dengan tipikal orang Indonesia yang kadang-kadang itu kan juga tidak mau mengikuti dan gaptek dan sebagainya dengan berbagai alasan ya. Nah, itu bisa langsung kita pakai cara lain, misalnya kalau WA dan sebagainya ya, kalau kita sudah tahu nomor teleponnya dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang bisa nyantol ya. Banyak sekali yang nyantol di situ. Akhirnya bisa posting dan kita ketemu akhirnya menjadi leader besar. Nah, ini yang perlu di garis bawahi bahwa memang kita harus sekarang untuk berganti ke arah online ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, di sini kantor besok akan disemprot disinfektan ya. Teman-teman sebenarnya kalau mau adakan presentasi untuk face to face ya dan sebagainya masih bisa pakai kantor, tetapi dengan fasilitas kita di sini ada hand sanitizer maupun juga dengan disinfektan ya. Jadi ini kita tanamkan supaya teman-teman masih bisa pergunakan ini, tetapi tidak mengumpul ya, tidak mengumpul, kita cukup panggil 2-3 orang,
oke lah ya, kita mau presentasi di atas dan sebagainya. Dan ini akan saya galakkan secara rutin di kantor, akan disemprot disinfektan yang sudah saya lakukan di rumah ya. Sekarang saya juga di kantor-kantor juga saya akan semprot juga. Nah, ini juga menanggulangi teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang di sini yang saya lihat yang umurnya sudah di atas kepala 60 dan ke atas dan gaptek tidak mau jalan dan bagaimana ini masih bisa dipakai. Jadi beberapa alasan-alasan apapun juga ya kita mempunyai satu pendirian ya. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan alasan itu supaya kita tetap bisa berjalan. Nah ini pekerjaan kita dan saya juga merasakan ya, saya merasakan banget ya dengan adanya Zoom meeting ini ya kadang-kadang tuh alasan gitu loh. Mau dengarkan itu aja ya. Tetapi bagaimana kita harus melihat pasti ada satu hal yang kita ambil, yang kita bisa raih, yang kita bisa untuk meningkatkan semangat kita. Khususnya bagi leader-leader ya. Leader di sini ya, leader di sini adalah untuk melayani Bapak Ibu, melayani ya. Contoh ya, kita punya member. Ini yang saya masuk dalam otak saya pada waktu Niko bicara sama saya. Jika ada member Anda yang meludah di lantai, tugas saya sebagai leader adalah apa? Membersihkan lantai itu. Tetapi kalau Anda seorang leader meludah di lantai, Anda perang sama saya. Jadi Anda harus tahu ya di sini ya. Jadi bagaimana kita seorang leader, kita harus berpikir dengan pola yang cepat, tepat. Bagaimana? Ini saatnya COVID-19. Nah, di mana kita tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Nah, bagaimana temukan caranya? Caranya inilah yang kita harus ambil ya. Contoh Bu Lili ini luar biasa. Saya lihat dari pergerakan beliau banyak menggunakan teknik-teknik ya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa tim-tim kita ini yang banyak yang di bawah gaptek lah istilah kasarnya. Nah, bagaimana kita membimbing ya tim kita. Tugasnya leader di sini adalah apa? Membimbing yang di bawahnya untuk lebih mengenal Zoom. Kalau bisa cari caranya untuk dia mengetahui, cari caranya untuk dia bisa mengerti dan dia bisa mengikuti Zoom yang kita adakan atau mungkin dari kantor atau mungkin dari leader-leader seperti Pak Gunarto dan sebagainya. Ini juga Pak Gunarto juga hadir ya. Terima kasih Pak Gunarto. Nah, dan ini juga kita harus adakan. Nah, contoh tadi jam 7 juga kita ada untuk tentang keuangan. Ya, ini yang luar biasa banget ya. Kalau saya juga ada sedikit masukan terakhir kalinya bagaimana kita harus ikut Zoom meeting ini untuk untuk kekuatan di keuangan ya. Bahkan teman-teman di sini banyak sekali jangan gegabah untuk belanja, untuk apa dan sebagainya. Bahaya sekali. Ini kita tidak tahu COVID ini sampai di mana. Kita harus menjaga keuangan kita ini sampai benar-benar luar biasa. Harus kita kontrol ya. Jangan asal gegabah kita mau gengsi, mau apa, kita beli ini, beli itu berbahaya sekali bagi posisi kita ya. Oke Bapak Ibu, ini silakan Cuk. Ya, oke. Terima kasih Pak Adi. Mungkin bisa Bu Lili bisa membagikan nih ya tips-tips simpel aja Bu Lili. Simpel aja. Kira-kira gimana tuh cara mengajak orang nih biar bisa misal nanti mungkin ada webinar ya. Ada webinar katakanlah besok Jumat jam 3. Seperti itu ya nih. Terus tips simpel gimana untuk mengajak mereka biar mereka penasaran dan ikut Zoom yang diadakan oleh perusahaan ya. Kadang-kadang kan orang bingung terus ngajaknya gimana, terus caranya gimana tuh ben orang biar mau melegakan waktu dan mendengarkan ya penjelasan dari kantor itu bagaimana lah. Kira-kira Bu Lili biasanya bagaimana untuk mengidentifikasi dan mengajak cara-cara simpel ya supaya mereka mau ikut Zoom dan mendengarkan presentasi yang diadakan. Seperti itu Bu Lili. Oke. Sebelumnya saya jawab dulu, ini ada pertanyaan ya di chat, gimana kalau orang itu nggak suka sama MLM ya? Kalau nggak salah itu di chat, benar ya, Jo ya? Iya. Ya, jadi kalau biasanya kalau orang udah negatif dulu dengan MLM, biasa saya nggak mau masuk dulu penjelasan produk lah segala macam, nggak. Saya nggak mau masuk dulu ke situ. Jadi saya pernah ketemu ada yang kayak begitu. Jadi tuh mereka nggak suka karena biasanya orang kalau nggak suka itu pasti ada pengalaman buruk, pasti ada pengalaman yang nggak enak, yang kenapa bisa buat mereka tuh nggak suka. Kadang-kadang karena mereka sendiri pernah
bangun MLM, terus perusahaannya tutup atau misalnya ada hal-hal pokoknya yang pasti negatif gitu. Jadi biasanya kalau udah gitu saya tutup buku, saya nggak mau penjelasan saya dulu, tapi saya masuk dulu justru saya mau dengerin dia dulu gitu loh. Kenapa? Atau misalnya kalau dia nggak mau ngomong ya, jadi kita tuh coba untuk, jadi saya tuh coba untuk mengubah mereka punya mindset ya, paradigma bahwa MLM itu negatif, itu biasanya saya buat mereka mengerti bahwa sebetulnya itu yang negatif di sini itu bukan si MLM-nya, karena sistem jaringan itu tuh pinter banget menurut saya. Jadi sekarang segala sesuatu itu dibuat sistem jaringan ya, asuransi, segala macam, bahkan Alibaba segala tuh mereka mau masuk, udah mulai masuk tuh untuk membangun bisnis jaringan. Karena kenapa? Sistem jaringan ini memang pinter. Sekarang trading ya, trading yang forex, cryptocurrency segala macam tuh udah masuk, dibikin bisnis jaringan. Jadi segala sesuatu semua ada bisnis jaringannya gitu loh. Hotel segala macam itu semua sudah. Jadi tuh karena sistem bisnis jaringan itu sangat pinter. Jadi pinter banget. Jadi kita tuh buat dia tuh berpikir mindset-nya berubah tentang si bisnis jaringan itu gitu. Jadi yang sebetulnya salah itu di Indonesia itu karena maksudnya itu kurang ketat ya dalam hal maksudnya tuh untuk membangun bisnis jaringan. Jadi masih banyak tuh yang menyalahgunakan bisnis jaringan. Jadi kayak money game segala macam itu buat orang tuh jadi kayaknya sebel ya sama bisnis jaringan. Padahal yang salah itu bukan sistemnya kan. Yang salah itu adalah si perusahaannya atau mungkin produknya tanpa izin jadi akhirnya tutup. Pokoknya yang salah itu bukan si sistemnya. Jadi si ya karena unsur begini-begininya ya, yang si oknumnya, si orang-orangnya ini yang menyalahgunakan bisnis jaringan gitu loh. Jadi di situ yang membuat bisnis jaringan tuh jadi jelek di mata orang tuh jadi jelek. Jadi kita rubah dulu itu mindset orang ya. Jadi jangan paksakan menjelaskan apa yang produk kita segala, saya biasanya stop, nggak mau jelaskan dulu gitu. Karena nggak akan masuk, percuma. Jadi kita mau cerita panjang lebar itu nggak akan masuk, karena mereka udah nolak dulu. Di otak tuh udah nolak dulu gitu. Jadinya nggak akan masuk. Jadi harus merubah mindset mereka. Kalau mereka nggak bisa berubah, ya udah, jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Oke. Gitu. Terus tadi Jo tanya apa? Untuk step-stepnya ya, untuk supaya orang bisa ikut webinar. Nah, menurut saya gini, jangan paksakan juga orang untuk ikut webinar. Jadi kadang-kadang, ini saya juga baru tadi ya, kita baru meeting ya, beberapa orang leader gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa, caranya kayak begini aja nih. Misalnya mereka bisa ikut webinar, ya ikut. Kadang-kadang tuh belum tentu mereka tuh mau ikut webinar. Tapi kalau kita ajak ngobrol begini, mereka mau. Kadang-kadang kita bisa ajak misalnya, mau nggak dengar misalnya saya mau menjelaskan. Jadi istilahnya ada sentuhan pribadinya nih ya. Orang Indonesia seneng nih kayak gini. Personal touch-nya tuh dia orang seneng banget gitu. Jadi ketemu 2-3 orang kayak begini ngobrol kan enak kan. Kita sambil di rumah sambil ngopi, masing-masing bisa ada di sini nih yang berbaring gitu kan, maksudnya santai gitu. Jadi sambil ketemu santai, tapi masing-masing bisa ketemu di rumah. Jadi kita yang melakukan presentasi itu. Tapi kalau misalnya untuk, saya ada beberapa memang prospek yang akhirnya masuk ke ini ya, webinar juga sih. Nah, caranya saya kadang-kadang ya, saya jelaskan webinar ini tentang apa gitu. Jadi, tapi nggak setiap kali saya kasih misalnya orang yang sama, setiap ada webinar saya kirim nggak. Jadi saya tergantung gitu, saya merasa misalnya, oke, yang malam hari ini yang Michael Tampi ini kelihatannya, wah bisa nih, menarik nih untuk orang-orang ini. Jadi saya kirim ke orang-orang ini gitu. Saya bilang, ini ada webinar tentang topiknya gini ya. Saya kirim gitu. Nah biasanya mereka mau gitu. Jadi nggak selalu webinar kita kirim ke orang. Lama-lama dia juga kayaknya rada sebel juga ya. Pasti kita kirim-kirim terus. Lama-lama. Tapi kita lihat kondisi ya. Jadi kita lihat apakah memang ini orang mungkin kira-kira bisa cocok nih buat LOP, atau misalnya dia cocok yang home talk misalnya. Dia cocok yang home talk waktu itu yang Lavina misalnya. Nah, ibu-ibu ini kita ajak nih ke yang home talk Lavina gitu. Tapi nanti ada businessman, kita suruh dia dengerin yang Adi Ardian atau yang Dr. Yudi gitu. Jadi kita ya kurang lebih kita begitulah istilahnya gitu.
Oke. Tapi kalau mereka nggak sempat hadir, biasanya sama saya dikasih rekamannya gitu loh. Jadi kita follow up tuh lewat rekamannya, karena kan ada rekamannya di Facebook ya. Ya. Jadi kadang-kadang akhirnya mereka dengar rekamannya, karena mereka nggak ada waktunya tuh nggak pas. Ya. Tapi mereka bisa dengerin rekaman. Akhirnya ada beberapa yang mereka dengar rekamannya sih. Iya, betul. Gitu. Ya, memang penting sekali sih rekamannya itu, jadi memang nanti bisa ditonton lagi karena memang waktunya kadang-kadang yang belum pas ya, Bu Lili ya. Belum pas, Ya. belum cocok seperti itu untuk mereka ikut dengerin. Itu memang sangat membantu sekali sih. Dari apa namanya, webinarnya itu sih. Oke, kurang lebih seperti. Nah, ini saya gabung apa namanya, saya sambung ya tadi yang Bu Mufa kebetulan saya kenal. Ya, ini juga saya juga susah untuk menjawab nih yang tadi ya, cara ngajak orang yang nggak suka MLM gimana kan seperti itu ya. Nah, ini gini masalahnya. Ini bukan ke arah mindset ya. Kan saya kebetulan kenal juga sama Bu Mufa karena tim saya barusan ditanyai tapi juga susah jawab. Nah, masalah gini Bu Lili. Ini kan nggak suka MLM-nya itu dikarenakan ada kepercayaan ya, kepercayaan di agama yang lain. Kepercayaan agama yang lain, yang Muslim itu katanya memang kalau sistem MLM ini haram, tidak sesuai dengan ajaran mereka, kan seperti itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, saya juga susah jawabnya ini. Kan seperti karena kita tidak bisa memaksakan kepercayaan orang lain kan tidak bisa. Kalau mengubah mindset dari yang mungkin negatif karena perusahaannya, karena oknum, oke, masih bisa karena kita bisa bukakan ya seperti itu. Tapi kalau yang ke arah keyakinan nih, mungkin ada tips nggak Bu Lili mungkin, atau ini Pak Adi yang punya pengalaman yang seperti itu, yang berhubungan dengan keyakinan, ini gimana cara kita handling objection-nya lah supaya tidak menjadi musuh tapi bisa merangkul juga seperti itu, masalah keyakinan karena negatif karena keyakinan, bukan karena pengalaman buruk tapi karena keyakinan. Gimana Bu Lili? Kalau menurut saya, kalau masalah keyakinan bisa aja begini. Kalau orangnya mau ya, kita nggak bisa paksa orang betul-betul. Kita nggak bisa. Apalagi kalau urusan keyakinan, saya rasa kita nggak punya hak untuk menghakimi ya mereka. Tapi kita bisa ajak orang-orang yang punya keyakinan yang sama. Gitu misalnya gitu. Kita ajak teman kita yang Muslim ya. Kita ajak mereka gitu untuk mereka tuh menjelaskan kepada orang ini gitu loh. Karena mereka sendiri jalankan kan, dan ya kita coba ajak orang yang punya kepercayaan sama ya. Menurut saya sih kita bisa coba dengan cara seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi misal saya sendiri bukan Muslim, saya kan nggak tahu ya gimana ya. Saya nggak bisa ngejudge dia juga, susah gitu. Jadi saya ajak teman saya satu mungkin yang Muslim, yang memang menjalankan gitu. Ya coba aja jelaskan secara gimana ya, lewat ya secara agamanya gitu. Ya saya bisa jelaskan dengan agama saya gitu, tapi saya nggak bisa menghakimi dia gitu. Bahkan saya juga susah jawabnya ini Bu. Oke, ya mungkin saya sedikit bisa memberikan jawaban masukan ke Bu siapa ini? Bu? Bu Eva ya. Jadi untuk Ju ya. Jadi gini, sekarang ini kita harus mengerti bahwa sekarang dunia konvensional ya itu adalah bagaimana kita menjual barang kita ya ditambah dengan untung laba ke seseorang sehingga seseorang itu bisa menikmati barang itu dan bisa untuk mungkin hidup dan sebagainya ya. Contoh itu hanya contoh. Nah, kalau untuk keyakinan yang berbeda, misalnya, oh ini haram dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui dari dunia multi level atau network marketing, ya, itu dunia itu sangat-sangat lebar sekali, ya. Tidak hanya kita hanya menjual barang atau apapun juga. Sekarang dibikin multi level. Tadi yang barusan Lili sebutkan, misal contoh seperti cryptocurrency, ada saham dan sebagainya, semua sekarang akan masuk ke dunia multi level. Bagaimana kita memberikan ke orang lain, informasi ke orang lain bahwa ini produk ini loh produk ini bagus dan sebagainya. Nah, dari itu Anda akan mendapatkan income. Ya, saya kira banyak sekali ya di AFC sendiri ya, di AFC sendiri itu banyak sekali teman-teman saudara kita yang Muslim itu banyak sekali ya. Ini yang tergantung dari penilaian kita ya. Banyak sekali di tim-tim kita ya, Bu Eva dan sebagainya
Anda boleh lihat ya, banyak sekali. Ya, contoh itu ada ya, bagaimana kita memasarkan ini ke orang lain ya. Nah, terus kita dapat imbal jasa dari situ. Nah, ini semua adalah ukurannya adalah network marketing sebenarnya ya, mengajak orang untuk mengerti ya. Cuma dengan cara yang berbeda. Ada yang jual produk, ada yang jual jasa, ada yang jual macam-macam. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Nah, mungkin juga nanti ada Pak Niko ya, kalau saya mendengarkan juga, mungkin kapan-kapan nih ya, mungkin bisa juga penjelasan bagaimana sistem kita edukasi, bagaimana menurut Muslim seperti itu mengenai multi level marketing, haram atau tidak. Nah, mungkin kadang-kadang kita bisa usulkan ya Pak, mungkin boleh. mengenai edukasi mengenai tersebut. Bisnis multi level itu haram atau halal? Nah, kita mungkin bisa undang mereka yang sudah pakar, mereka yang kompeten untuk bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Tapi seperti itu ya. Jo, ini ada juga ya undangan ya Zoom meeting lagi untuk training ya, training untuk cara membangun bisnis Anda di sosial media step by step, akan diajari sama langsung dengan Pak Niko Rampisela ya, Jumat besok jam 3 sore ya. Mohon-mohon teman-teman yang itu bisa hadir dan bisa menyimak juga ya, karena teman-teman di sini banyak sekali yang saya lihat gaptek. Tadi juga ada yang beberapa WA ke saya, Pak ini sudah masuk tapi kok ada soundnya nggak nyala ya. Saya juga bingung ini. Nah Pak ini kok saya bisa masuk kok tapi nggak segini. Wah banyak sekali WA ke saya nih. Saya juga bingung jawabnya satu persatu ya kan, kita sudah online ya. Tapi it's okay lah. Ini awal kita untuk mengenal lebih baik dunia online, bagaimana kita bisa menjalankan bisnisnya ini dengan benar-benar ya, bukan aja dengan offline tetapi juga bisa dengan online ya. Hal ini juga harus kita edukasi khususnya untuk para leader-leader yang di bawah ya, bagaimana kita membina tim ini, mulai edukasi terus kita edukasi ke tim kita supaya kita paham betul cara menjalankan bisnis ini, bisa dengan offline, bisa dengan online. Nah, online ada kelebihan dan kelemahannya juga, offline juga ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, kita di sini kelebihan dan kelemahan ini saling berkolaborasi supaya kita bisa mendapatkan member-member baru ya, itu aja. Silakan, Ju. Siap. Ya, mungkin teman-teman kita ada waktu sebentar lagi mungkin ya. Tanya jawab ya, Ju. Tanya jawab ya. Mungkin tanya jawab apa yang bisa dijawab atau mungkin apa yang bisa dimasukkan, Ju. Ya, silakan, Ju. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan seputar bagaimana prospek lewat online, bagaimana mengajak, tadi sudah disebutkan. Mungkin ada, bisa silahkan di chat di grup, ya kan? Di chat ada WhatsApp atau raise hand. Karena kalau saya buka moodnya semua nanti ya jadi ribet. Mungkin kalau raise hand harus dijelaskan caranya gimana, Jo. Nah, lewat ini yang masuk aja belum bisa. Iya kan? Raise hand gimana caranya, ini gimana caranya. Nah, ini juga harus tahu ini. Ini yang harus tahu semua nih. Nah, kita bisa lihat nih semuanya, kalau mau angkat tangan aja lambe-lambe gini. Saya bisa melihat semua. Kalau ada saya bukakan moodnya. Tiffany, harus ditanyakan? Enggak. Oh, Tiffany tak buka. Tuh. Mau tanya nih. Halo Fani, si cantik princess ya, si cantik princess. Ya gimana Mila? Enggak, oh tak kira tanya, jangan dada-dada sih. Kalau dada-dada itu tandanya mau tanya. Aduh lah ini. Ini ada Pak Dodi Patispon ya, Patiapon ya. Pak Dodi ya. Betul ya, Pak Dodi ya, mau tanya ya. Ya Pak Dodi, ini di Solo. Ya saya buka ya Pak Dodi, silakan. Pak Dodi ini kita di Solo, Pak Adi. Ya silakan Pak Dodi, langsung bisa bicara. Enggak, saya nggak nanya. Oh. Semuanya gini semua kan. Kodenya perlu diubah. Kodenya yang tanya perlu diubah ya kan, mungkin apa ya? Tanya gini aja. Nah, tanya gitu. Siapa ayo ada yang mau tanya silakan timnya kita. Timnya silakan teman-teman, nggak ketiduran kan ini? Ya. Bisa di chat. Sambil nggak ada pertanyaan, saya menghimbau ke semua tim ya, yang di bawah AFC Champion maupun yang di luar itu, ya silahkan leader-leader bisa menggunakan fasilitas ini, Zoom ini secara gratis ya.
dan ini hostnya kita sudah sampai 10 ya, dan anggota sampai 300 ya. Silakan dipakai ya. Ini untuk kelancaran bisnis Anda. Anda harus mencoba ini sendiri ya. Anda sebagai leader ya, kalau juga sudah bisa ya. Yang lain misalnya Cik Fani atau Yuli atau Pak Hoki atau mungkin siapa yang di sini itu harus tampil beda dan dia harus memulai ini. Kalau tidak memulai ini, kita akan stagnan dan kita akan selalu akan dengan cara offline terus ya. Tetapi di sini kita bagaimana kita menjalankan ini dengan cara offline, dan kantor sudah bagaimana setiap hari sudah ada cara untuk offline kita online gimana caranya. Nah ini Pak Niko juga nanti kapan-kapan kita panggil untuk mengisi bagaimana cara orang konsumen itu bisa hadir di sini dan kita presentasi ya. Jangan takut salah ya teman-teman ya. Karena di sini champion ini saya lihat itu banyak sekali ya, hampir berapa puluh persen ini yang gaptek ya, termasuk saya. Tetapi kita mau belajar apa enggak gitu loh ya. Yang seperti Lili ini kan jarang, seperti Joe kan jarang gitu loh ya kan. Nah ini yang kita harus sering edukasi, sering kita belajar dan mau melaksanakan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita sudah mau melaksanakannya, wah pasti gampang Bapak Ibu ya, gampang kita undang orang, kita presentasi bareng-bareng ya. Nah, nanti di grup saya sendiri pun saya akan membuat itu ya. Di grup saya pun saya akan buat, di grupnya Pak Cu akan buat, grupnya Bu Lili akan buat, grupnya Yuli, Fani dan semuanya yang mungkin Pak Simon juga dan sebagainya. Cobalah ini kita gunakan ini perangkat ini supaya kita bisa ketemu kangen ya. Kita nggak harus prospek Bapak Ibu ya. Kita bagaimana kita menjelaskan ke orang lain, tidak perlulah. Kita silaturahmi dulu lah. Kita belajar dulu lah bagaimana cara menjalankan ini, bagaimana cara untuk ya aplikasi ini bisa dipakai orang banyak gitu loh ya. Oke, gitu. Siap. Oke, Pak. Ya. Ini dari Pak Taufik tadi ada yang chat ya. Tadi yang diusulkan usul perlunya diskusi online mengenai multi level ditinjau dari syariat Islam ya kan, mengajarkan beberapa sumber lah. Ini mungkin dari pusat nanti biar diusulkan sehingga bisa menjawab mengenai pro dan kontra ya, seperti itu. Karena memang kayaknya Niko bisa kasih ini deh, bisa kasih webinar tentang itu ya. Mungkin Niko jelas banget karena dia pemain bisnis jaringan udah lama juga ya, dan dia sendiri pun Muslim ya. Mungkin dia bisa banyak menjelaskan. Terus satu lagi saya mau tambahan, ini Zoom ini kan bisa share bisa kita bagikan kayak dokumen-dokumen ya. Kadang-kadang kita bisa ngajarin ke downline caranya gimana untuk share itu dokumen, foto ataupun mengeluarkan presentasi itu kita ngajarin downline kita ya. Ngajarin mereka ya kayak seperti ini sekarang Joe kan keluarin ini ya, screen sharing, dia akan keluarkan gambar. Nah, itu ajarkan ke member khususnya yang udah leader ya. Jadi perlu belajar gimana cara sharing ini. Cara sharing dokumen di Zoom gitu. Gampang banget. Ya, jadi bisa ajarkan kepada mereka caranya. Gitu. Ya. Oke, ini juga saya perlu belajar ini, Jo. Saya belum bisa ini, Jo. Nah, ini perlu les lagi nih, Pak nih. Buka dokumen. Terus cara untuk urat-urat, cara untuk ngetik seperti ini, ya. Iya. Ini bisa juga. Ini ada dari Ferry ya, Pak Ferry juga. Dia bilang dulu waktu HP tahun 97 hadir, monokrom banyak yang belum tahu ya, cara SMS dan lain-lain. Sejak Android hadir, orang jadi smart. Betul sekali. Jadi memang harus bergeser ya. Saya tuh sebetulnya orang yang gaptek juga loh, Pak Adi. Saya bukan orang yang istilahnya tech smart gitu ya, enggak loh sama sekali. Jadi saya memang belajar dari nol juga. Anak saya sering ngomong saya gaptek ya, mereka lebih pintar daripada saya. Jadi saya sebetulnya aslinya gaptek. Tapi ya belajar gitu. Semua juga belajar dari nol kan. Kita dulu kan nggak ngerti yang namanya touchscreen ya. Suruh HP touchscreen kan kita nggak tahu ya. Oke, sebelum kita tutup ya, ini udah jam segini, nanti ada yang Michael Tampi. Ini ada buku bagus sekali, tapi kebetulan ini dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya nggak tahu ini udah diterjemahin belum. Ini tentang sosmed, ini saya udah baca buku ini udah lama sekali. Jadi saya sering belajar di online ya, banyak sekali tentang sosmed, tentang prospek sosmed tuh.
di sosmed itu saya sering baca-baca, sering ikutin beberapa orang ya. Jadi ada beberapa orang tuh yang memang bagus sekali, termasuk Eric Worre, tahu ya Eric Worre, terus Ray Higdon, itu orang-orang yang memang mereka pakarnya gitu. Sebetulnya masalah sosmed ini ada beberapa pandangan yang berbeda. Jadi nanti Niko akan bahas hari Jumat, itu mungkin dengan satu sisinya dari dia, tapi ada beberapa pandangan yang berbeda, yang istilahnya ada alirannya gitu. Ada alirannya. Jadi ada mungkin yang Niko akan bahas itu yang seperti kemarin ini Lavina ya. Jadi cara dia istilahnya dia maksudnya dia posting kan di sosmed itu kan dia langsung jadi to the point ya, bahwa dia di AFC dia langsung posting produk segala macam. Tapi ada satu aliran lagi tuh yang dia branding diri sendiri di sosmed. Nggak bilang mereka company dari mana. Jadi sama sekali nggak pernah dia mengeluarkan bahwa dia di AFC atau produknya apa, sama sekali nggak pernah. Jadi ada beberapa aliran sosmed ini, mereka tuh istilahnya mereka ya gitu ya, jadi branding diri sendiri gitu. Jadi mereka sama sekali nggak cerita tentang company mereka, tentang produk mereka, sama sekali nggak. Jadi bikin orang penasaran gitu. Bikin orang penasaran. Dan ada lagi mungkin yang nanti Niko mungkin nggak bakal bahas tentang ini, yang saya pernah baca ya di beberapa buku, video. Jadi di Facebook itu mereka bikin video. Jadi video tentang topik apalah gitu, tentang topik. Jadi istilahnya bikin video. Jadi kayak saya gini ya, saya bikin video, saya rekam video gitu, saya menjelaskan tentang apa gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Betul. Jadi memang berbeda gitulah. Tapi nanti ya Niko akan bahas mungkin yang tentang cara menulis kata-kata yang bagus di sosmed gitu-gitu ya. Arahnya mungkin agak beda gitu. Ya, karena memang itu memang ada sih, banyak di YouTube juga sih mereka yang branding diri sendiri, kemudian mereka ya, betul. Mengedukasi tapi tidak langsung ke produk. Ada sih. Semua memang ada caranya, Pak. Kayak kita belajar dari yang mobil manual ke matic, ini kan beda caranya. Nah, mungkin kita belum tahu aja bagaimana cara main di medsos. Nah, ya tentunya semuanya kembali untuk apa? Upgrade diri. Belajar dari mana? Paling cepat dari YouTube. Karena di YouTube banyak sekali. Saya sendiri seringnya belajarnya dari YouTube malah, Lili. Dari YouTube, sambil ini saya dengerin terus gimana cara nulis copywriting, bagaimana cara menulis supaya tulisan itu menarik dibaca orang, ya kan? Bagaimana sih kita jualan tanpa namanya hard selling, kan seperti itu. Jadi macam-macam lah. Semuanya zaman memang sudah berubah, cara kita harus juga mulai berubah. Betul ya? Karena kalau kita tidak merubah, pasti kita akan tergilas oleh zaman. Nah, itu pelajaran penting. Jadi sisi positifnya, kalau kita mau pelajari nih, COVID ini justru malah sisi positifnya kita bisa upgrade diri bagaimana kita mengikuti zaman. Karena nggak bisa dengan cara offline, satu orang berada di 3 atau 4 tempat sekalian. Kan nggak mungkin. Nah, karena paling efektif dan cepat adalah teknologi. Seperti ini. Jadi, kita ambil sisi positifnya bahwa melalui ini saya juga malah kadang-kadang dalam tanda kutip ya, dalam kutip itu sedikit bersyukur. Kenapa? Dengan adanya banyak webinar, banyak online, itu akan AFC juga sangat memfasilitasi. Karena apa? Bisa belajar dari rumah, bisa kita belajar dari 1 orang, 2 orang, ya kan, tanpa harus keluar kota, tanpa harus kita pergi-pergi, kan seperti itu. Jadi sisi positifnya itu banget. Karena teman-teman yang asalnya mereka yang ini, beberapa tim saya yang mereka jarang bisa hadir karena kesibukan kerja, kesibukan mereka masing-masing. Lewat online ini, lewat webinar ini mereka bisa aktif. Ya kan? Nah, ini salah satu keuntungannya, kelebihannya. Dengan dari AFC mereka gempar, mereka rutin ya mengadakan webinar, ini ada sisi positifnya di situ. Karena memang sekali lagi internet selalu membuat efektif dan efisien. Kuncinya itu. Jadi kalau kita mau efektif dan efisien, semua memang butuh waktu, tapi arahnya kalau kita sudah mengarah ke sana, ini tepat sekali. Tepat sekali. Oke. Seperti itu lagi. Mungkin kita akhiri untuk Zoom meeting kali ini ya.
karena kita sebentar lagi jam 7 akan Zoom meeting dengan Pak Michael Kampi untuk masalah keuangan ya. Jadi bagaimana kita mengatur keuangan yang baik dan sebagainya. Ya kita mungkin sudah lihat sebentar dan kita akan lanjutkan lagi Zoom meeting ini. Yang paling penting, yang terakhir yang saya katakan bahwa tim ini harus belajar untuk mengadakan Zoom meeting supaya kita bagaimana bisa mendekatkan orang lagi ya sesegera mungkin ini ya. Fasilitas dari kantor juga ada, dari teman-teman juga kalau mau pakai silakan ya. Oke, mungkin gitu Jo, kita akhiri ya Jo. Jam 7 kita akan ada meeting lagi Jo. Ya, teman-teman, saya ingatkan jam 7 nanti linknya beda ya teman-teman ya, bukan link yang disebarkan ini ya. Karena link dan nomor ID-nya berbeda. Sekali lagi nomor ID-nya berbeda, tidak sama dengan ini. Silakan dilihat di grup masing-masing. Karena nomor ID-nya dari pusat itu berbeda. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita sudah bisa istirahat dulu. Mungkin ada yang mau makan-makan dulu. Ya, sukses untuk kita semua. Nanti kita adakan kelas khusus untuk bagaimana lewat Zoom dan menggunakan aplikasi Zoom lebih spesifik lagi. Siap, gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Salam Dadah. AFC. Konnichiwa. Konnichiwa. Ya, siap. Oke. Oke. Yuk. Oke, bye. Semuanya. Yuk.